Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan ini sudah pernah diajarkan kepada kalian juga pada saat kalian sedang SD. Di sini kita akan lebih memperdalamnya lagi. Pertama, bilangan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh. Dan bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu disebut sebagai pembilang. Ya, A ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan B yang di bawah ini disebutnya dengan penyebut. Contoh bilangan pecahan. Misalnya di sini ada satu buah gambar lingkaran. Kemudian satu buah gambar lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian, di mana satu bagiannya kita arsir. Jadi kalau dinyatakan dalam pecahan, berapakah pecahan ini? Kalau kita menyatakan dalam pecahan, kita lihat ada satu bagian yang diarsir. Satunya ini adalah pembilangnya. Ya, jadi kita taruh di atas. Ada berapa semua bagiannya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Berarti 4 bagian ini adalah penyebutnya. Maka pecahan di samping menjadi 1 per 4. Kemudian kita lihat lingkaran yang kedua. Ya, kita lihat ada satu buah lingkaran yang dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, 8 bagian ini adalah penyebutnya. Ya. Kemudian atasnya pembilangnya berapa? Kita lihat yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3. Maka gambar ini menyatakan pecahan 3 per 8. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Jadi contohnya bisa kita lihat. Misalnya di sini ada pecahan 1 per 3. Berapakah pecahan yang senilai dengan 1 per 3? Kita coba kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya dengan angka 2. Kita kalikan dengan 2 per 2. Ya. 1 dikali 2, berapa hasilnya? Ya, betul, 2. 3 dikali 2, berapa hasilnya? 6. Maka 1 per 3 senilai dengan 2 per 6. Misalnya berapa lagi? Kita coba di sini lagi ya. Kita coba 1 per 3 kita kali dengan 3 per 3. 1 dikali 3 itu adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. Maka 3 per 9 juga senilai dengan 1 per 3. Maka 1 per 3 itu sama dengan 2 per 6 sama dengan 3 per 9. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB-nya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut. Di sini ada pecahan 12 per 16. Ya. 12 per 16. Bagaimana kita sederhanakan? Pertama, sama-sama bisa dibagi berapakah 12 dan 16 ini? Kita coba bagi dengan 2 per 2. 12 dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, betul. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 16 dibagi 2, berapa hasilnya? 8. Kemudian masih bisa dibagi lagi tidak? Oh, masih bisa dibagi lagi. 6 bisa dibagi dengan 2. 8 juga bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka bentuk sederhana dari 12 per 16 adalah 3 per 4. Ya. Selanjutnya, misalnya berapa lagi nih contohnya? Kita lihat ya, contoh selanjutnya adalah misalnya 32 per 48.
32 per 48. 32 bisa dibagi dengan berapa? Oke, 2. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 48 dibagi 2 adalah 24. Oke, 16 dan 24 bisa juga dibagi dengan 2 lagi. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Selanjutnya 8 bisa dibagi 2 lagi. Berapa? 4. 12 dibagi 2, 6. Masih bisa dibagi tidak? Oh iya, ternyata masih bisa dibagi. 4 dan 6 masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Tidak bisa dibagi lagi karena ini dua-duanya merupakan bilangan prima. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana dari 32 per 48. Yang selanjutnya kita akan membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Contoh 2 per 5 dan 7 per 5. Kita lihat di sini penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 5. Maka yang kita lakukan adalah membandingkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 2 dan 7. Kita lihat, 2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 7? 2 lebih kecil daripada 7. Maka 2 per 5 lebih kecil daripada 7 per 5. Ya, contoh yang lain, misalnya 3 per 4 dengan 1 per 4. Kita lihat, di sini sama penyebutnya. Kemudian angka 3 dengan 4. Mana yang lebih kecil? Maaf, angka 3 dengan 1, mana yang lebih kecil? Lebih kecil adalah 1. Maka 3 lebih besar daripada 1. Sehingga tanda yang tepat adalah 3 per 4 lebih besar daripada 1 per 4. Selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian membandingkan pembilangnya. Contoh, di sini ada pecahan 1 per 10 dan 2 per 9. Bagaimana caranya? Pertama kita cari dulu KPK dari 10 dan 9. KPK dari 10 dan 9 adalah 90. Maka kita bandingkan 1 per 10 itu dikali 1 per 10 dikali dengan 9. Ya, sehingga menjadi 1 dikali 9 itu hasilnya adalah 9. 10 dikali 9 hasilnya adalah 90. Sehingga 1 per 10 menjadi 9 per 90. Bagaimana dengan 2 per 9? 2 per 9 untuk menjadi 90, 2 per 9 kita kali dengan 10. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. 9 dikali 10 hasilnya adalah 90. Sehingga 9 per 90 jika dibandingkan dengan 20 per 90. Kita lihat di sini pembilangnya 9, di sini pembilangnya 20. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 20 ya. Sehingga 9 per 90 nilainya lebih kecil daripada 20 per 90. Atau 1 per 10 nilainya lebih kecil daripada 2 per 9. Contoh yang lain misalnya. Contoh yang kedua. 5 per 6. Dan 3 per 4. Kita lihat 6 dan 4. KPK-nya berapa? 6 dan 4 KPK-nya adalah 12. Ya. KPK-nya kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. 6 untuk menjadi 12, 5 per 6 kita kali dengan 2. Ya, pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 2. 5 dikali 2 itu adalah 10. 6 dikali 2 adalah 12.
Kemudian 3/4. Ya, 3/4. 4 dikali berapa untuk menjadi 12? Untuk menjadi 12, 4 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian kita bandingkan. Ya, 10/12 dengan 9/12. Mana yang pembilangnya lebih besar? 10 atau 9? Yang lebih besar adalah 10. Maka menjadi 10/12 lebih besar daripada 9/12. Atau 5/6 lebih besar daripada 3/4. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut berdasarkan urutan pembilangnya. Di sini Ibu contohkan, misalnya urutkan bilangan-bilangan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dari yang nilainya terkecil. Kita lihat di sini penyebutnya, ya. Penyebutnya kita cari KPK dari 3, 4, 6, dan 8. Berapa KPK dari 3, 4, 6, dan 8? KPK-nya adalah 48. Maka 2/3 untuk menjadi 48 kita kali dengan 16. Ya. 3 dikali 16 hasilnya adalah 48. 2 dikali 16 hasilnya adalah 32. Sehingga 2/3 menjadi 32/48. Kemudian pecahan yang selanjutnya 1/4. Untuk menjadi 48 kita kali dengan 12. 1 dikali 12 hasilnya adalah 12. 4 dikali 12 hasilnya adalah 48. Kemudian pecahan yang ketiga yaitu 5/6. Ya, 5/6 dikali dengan berapa untuk menjadi 48? Nah, kita kali dengan 8. 5 dikali 8 adalah 40. 6 dikali 8 adalah 48. Kemudian pecahan yang keempat yaitu 3/8. 3/8 kita kali dengan berapa? 3/8 kita kali dengan 6. 3 dikali 6 adalah 18. 8 dikali 6 adalah 48. Kita lihat di sini. Ya. Ini 32/48, 12/48, 40/48, dan 18/48. Mana yang pembilangnya paling kecil? Ya, betul, 12/48. Jadi ini pertama, 12/48. Selanjutnya, mana? Oke, betul, 18/48. Selanjutnya, ya betul, 32/48. Dan yang terakhir adalah 40/48. Sehingga kalau diurutkan jadi berapa yang 12/48 adalah 1/4. Setelah itu 3/8. Kemudian betul, 2/3. Dan terakhir adalah 5/6. Oke, bisa dipahami ya. Demikian saja penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari Ibu. Yang benar hanyalah milik Allah. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.